Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana. Hari ini saya akan nguji tentang etnografi ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi mengerjakan skripsi etnografi atau yang nyimak kemudian para dosen, mohon masukan dan mohon komentar ya di bawah kalau ternyata ada komentar-komentar yang secara metodologis nggak tepat. Yuk, mari simak bagaimana jalannya persidangan. Let's go. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat Rizky ya, udah nyampe ke tahapan ini. Terus juga yang kedua juga mengapresiasi keberaniannya untuk mengambil studi etnografi. Sejauh ini mungkin yang pertama di psikologi Unjani Pak ya. Jadi satu hal yang bagus lah. Minimal dapat tambahan 2 lah nilai lah. Jadi kalau 50 jadi 52 lah. Lumayan. Nah, makanya ini juga mesti jadi contoh ya buat nanti kemudian adik-adik tingkat. Dan betul tadi kata Pak Yanto, ini karena ini fakultas psikologi memang penelitiannya penelitian psikologi banget. Mestinya kekhasan psikologinya juga muncul ya. Nah, ini yang coba kita akan bedah. Dan juga kita bedah dulu ya seberapa. Tapi kalau dari Pak Hadas tadi udah jelas ya kayaknya Rizky sebetulnya belum terlalu mendalami etnografi, tapi kita bahas si draftnya satu-satu. Nah, dengan draft yang ada ini sebetulnya masih jauh untuk bisa memenuhi persyaratan etnografi ya. Pertama, variabelnya nggak relevan dan nggak cocok dengan apa yang terjadi di Cipta Rasa. Tadi Pak Hadas menyebutkan dengan satu kalimat yang menarik ya. Ini tuh bersyukur atau syukuran. Nah, jadi is this gratitude ya, or celebration of gratitude atau gratitational symbols? Nah, itu beda. Nanti kajian budayanya juga beda, lalu mekanisme dan dinamika psikologisnya juga beda. Itu ya kebayangnya. Dan yang menariknya gini, kalau etnografi di psikologi maka yang kita kaji adalah mikro atau meso level. Jadi kalau ngomongin etnografi itu ada mikro, ada makro nanti perspektifnya. Mikro, makro, nah nanti ada meso. Meso itu tengah-tengah, interaksi antara makro dengan mikro. Maksudnya apa? Makro itu struktur society-nya, struktur lingkungannya. Mikro itu apa? Individunya gitu ya. Misal Cipta Rasa sebagai sebuah komunitas, mereka apa dusun, satu mereka kelurahan, kecamatan, atau 2 kecamatan. Dalam satu desa ada 2 kesatuan yang terdekat. Oh, jadi cuma desa berarti ya, kelurahan berarti ya? Iya. Berarti cuma satu lingkupnya, satu kelurahan. Nah, berarti kan si strukturnya adalah, struktur makronya adalah, nah makanya ini bingung nih ya. Nah, justru itu yang harus dibahas. Jadi masukan saya nih ya, kalau nulis kajian atau studi etnografi, maka narasi urutannya bukan tiba-tiba di variabel. Karena mestinya variabelnya belum jelas. Yang penting kamu tampilkan di judul studi etnografi masyarakat adat daerah Kasepuhan Cipta Rasa. Udah itu aja dulu. Nah, nanti kalau udah nemu temuannya apa, baru masukkan di judul. Kalau saran saya gitu Pak. Jadi sekarang tuh nggak usah ada variabelnya apa, karena nggak tahu ya nemu apa. Jadi yang pertama tuh mestinya kamu jelasin dulu struktur kultur sama subkulturnya, culture and subculture. Jadi contohnya gini, kalau dia si Cipta Rasa ini cuma satu desa, artinya kan ada yang lebih makro dari itu. Dia bagian dari kecamatan apa? Nah, di kecamatan itu kan desa itu kan sama dengan kelurahan ya berarti ya. Kalau dusun kan berarti 2 atau 4 desa kan gitu ya. Dia bagian dari kecamatan apa? Nah, kira-kira di kecamatan itu budayanya seperti apa? Sama apa enggak sama si desa itu? Kalau berbeda, baru kan apa yang membedakan. Jadi dia itu sebagai subculture. Tapi kalau sama, ternyata satu kecamatan pun mirip-mirip sama si desa itu. Oh, artinya dia bukan subculture, tapi dia culture, keseluruhan budaya kecamatan itu. Terus lihat kotanya apa, misalkan kotanya ke Sukabumi berarti ya. Apakah budaya Sukabumi seperti itu? Ya kurang lebih mirip. Nah, apakah budayanya seperti itu dari apa? Jadi tadi syukurannya. Apakah tiap kali ada momen-momen tadi syukuran, hajatan, perilakunya sama? Ya kalau sama itu mah culture. Culture yang populer namanya pop culture gitu ya. Kebayang misalnya. Kalau
semua main lato-lato itu pop culture. Tapi apakah kebudayaan itu meresap, menginternal? Kan jawabannya enggak. Kan itu ya. Kan sekarang udah nggak main lato-lato lagi. Itu namanya pop culture. Budaya yang muncul semua bersamaan bareng-bareng make, tapi dia nggak main lagi kan, hanya sesekali. Nah, hajatan ini hanya sesekali atau kemudian berkala. Nah, itu yang harus dicek dulu. Makanya pertama cek dulu strukturnya. Kamu harus ngejelasin dulu strukturnya. Cipta rasa ini bagian dari apa? Nggak tiba-tiba historis. Cerita aja dulu. Ada sebuah desa di Sukabumi namanya Cipta Rasa. Dia punya kebiasaan ini. Kalau dilihat dari makro culture-nya ya sama-sama aja, gitu ya. Kalau sama-sama aja ya ngapain diteliti? Mestinya ada bedanya. Apa yang membuat beda? Tadi ada apa ya? Istilah itu dua itu Rasul Rasul tahun sama saya tahun. Nah, itu tuh apa yang apakah di makro level sama kayak gitu atau enggak? Itu harus dicari tahu dulu. Nggak usah turun ke sana. Kalau prelim mah cukup desk review, bacaan aja, nanya ke orang di sana, wawancara ya. Nggak usah turun dan tinggal di sana karena belum turun etnografi kan. Yang penting ada beda apa enggak. Jadi yang pertama ngomongin dulu struktur. Nah di sini nggak ada struktur. Jadi latar belakang pertama itu ya 4 paragraf itu ngomongin struktur dulu. Struktur tuh dia di mana, ngapain, perilakunya apa, seperti apa, bagaimana cara mereka menghayati kan gitu ya. Kalaupun budayanya sama, bagaimana cara mereka menghayati gitu ya. Makanya barangkali orang di Jawa Barat yang NU tidak merasakan dan semenghayati NU-nya versi Jawa Timur atau Jawa Tengah kan. Beda rasa NU-nya. Atau pemuda Pancasila di Jawa Barat gitu ya, beda menghayati pemuda Pancasilanya dibanding orang pemuda Pancasila Jakarta misalkan ya. Atau dulu yang udah dibekukan tuh FPI-nya misalkan FPI Bandung sama FPI yang daerah sana di Utan Kayu kan beda penghayatannya. Nah bisa jadi ada struktur yang sama. Cipta Rasa bisa aja ada di Cirebon ya. Kalau ngomongin literatur review justru si akarnya ke sana juga, ke Kesultanan di Cirebon sebetulnya. Kan nggak menelusuri sampai situ ya. Nah padahal ada kaitannya juga sampai situ. Ada kerajaan ke Sumedang juga ngaruh ke situ. Nah itu juga ngaruh dan mestinya ngomongin struktur dulu. Struktur itu isinya adalah social structure. Ya tadi ya, dia berarti sifatnya sebuah desa, kecamatannya gimana, nanti secara individu penghayatannya gimana. Jadi kalaupun sama, kecamatan pun suka syukuran, ada Seren tahun sama Rasul tahun, tapi penghayatan individunya gimana? Beda apa enggak? Nah, itu baru dicek, diwawancara. Itu social structure. Yang kedua yang harus ada adalah social relation. Relasi antar orang di dalam kebudayaan itu, di dalam komunitas itu sama apa enggak? Kan gitu ya. Nggak bisa dibilang sama ya organisasi-organisasi yang punya baju loreng dengan tentara kan, walaupun sama-sama baju loreng kan beda komunitas. Strukturnya bisa jadi sama ya, misalkan ada komandannya kan gitu ya, antara pemuda Pancasila misalkan sama TNI misalkan, atau organisasi berloreng lah, Banser apa ya, dengan yang berloreng beneran ya kayak Pak Yanto kan sama tuh simbolnya ya nggak, sama strukturnya, tapi di dalamnya social relationnya sama apa beda, penghayatan antar individunya sama apa beda, itu juga harus diulik tuh. Budaya seperti ini pun mirip-mirip sama-sama seperti di Banten misalkan, ada juga di mana misalkan, itu juga harus dicek tuh ya. Walaupun struktur sosialnya ada yang sama, tapi social relationnya beda. Nah, itu mestinya masuk di bab 1. Terus nanti baru ujungnya dari situ kamu ngomongin, oh ternyata ada inter sama intrakultural diversity, ada perbedaannya antara kelompok sama di dalam gitu. Oh ternyata di dalam sendiri ada yang mau melestarikan, ada yang nggak melestarikan. Nah itu mestinya masuk juga. Nah disitulah muncul, kamu tuliskan namanya gap penelitian. Kan penelitian itu harus ada gapnya. Nah di draftnya Rizky ada nggak gapnya? Belum ada, cuman tidak menjelaskan apa yang kamu maksud. Nah apa coba gapnya di draft? Di sini mah practical knowledge. Di mana dituliskannya? Di Google hal 12. Itu ya. Apa itu ya apa? Mungkin secara eksplisit menuliskan practical knowledge nggak ada, cuman saya orientasinya langsung ke penelitian. Iya, nggak bisa ya. Jadi memang harus eksplisit dituliskan supaya kita sadar dan paham itu masuk ke kategori apa. Ya,
Dan belum tentu kan practical knowledge ya, nanti coba cek lagi. Makanya tapi gap itu penting. Nah, gapnya datangnya dari mana tadi? Apakah ini ada gap di social structure atau di social relation? Ya, itunya harus ada muncul. Jadi gap penelitiannya adalah ini adalah social structure, ada struktur yang berbeda ternyata. Aku meneliti sebagai sebuah komunitas karena komunitas ini kok beda, ya nggak? Dibanding social structure lain, itu social structure gapnya, gitu ya. Atau dia mirip-mirip sama berbagai budaya lain, tapi ada penghayatan internal yang beda, kan gitu ya. Jadi ada organisasi-organisasi berloreng ya, yang paling prestisius ya di tentara, ada yang di pemuda Pancasila, misalkan di Bansar ya, ada juga organisasi gede. Tapi tiba-tiba ada juga nih yang bikin organisasi, misalkan lorengnya tuh Pink Ungu misalkan. Pencinta Taehyung misalkan. Bagaimana relasi gitu ya? Kok nggak malu dan isinya tuh cowok-cowok keker misalkan gitu. Apa? Nah misalkan ya ada komunitas itu kan berarti apa? Social relation dalamnya. Nah ini gapnya ngomongin social structure atau gap di social relation. Nah itu satu tuh. Nah itu mestinya muncul di latar belakang. Jadi latar belakangnya sebenarnya nggak begini, tapi mestinya itu kalau mau etnografi. Jadi kita paham dan maklum bahwa oh iya ya, ada semua komunitas yang unik dan menarik yang perlu aku kaji. Jadi dulu sempat ada sih nyaris saja yang mau melakukan etnografi ngomongin soal komunitas motor, tapi nyerah ya. Tapi betul kata Pak Hadras, memang kata Creswell juga ada waktunya, waktu yang paling tepat untuk bisa penghayatan melakukan jurnal harian sehingga dia bisa menghayati itu 1 tahun. Jadi murni etnografi itu 1 tahun. Nah tapi makanya berkembang ada penelitian namanya semi etnografi. Saya belajar sama Prof. Vina Adriani, ada di UPI ya. Beliau itu pakarnya semi etnografi. Jadi kita bisa cukup 2 atau 3 bulan masuk tinggal di sana cukup. Nah, cukup nggak ke ngejar sidang nanti ya 2 atau 3 bulan. Nah, itu juga yang harus dicek ya. 2 dan 3 bulan itu tinggalnya, belum nulisnya. Itu juga yang perlu dipahami. Ya, makanya sebetulnya kalau penelitian kayak gini mah kalau dari Puspen udah maju mestinya udah langsung aja tinggal di sana. Jadi seminar itu hanya seminar hasil, bukan seminar proposal sebetulnya. Bagusnya mah gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Tapi kenapa seperti itu? Karena nanti ada syarat. Nanti masuk bab 3 ya. Tapi kita masih di bab 1 dulu. Ya, jadi culture subculture ya. Untuk ngulik gapnya mestinya ngomongin struktur, social structure sama function, social relation gitu ya, kebayang ya? Kalau di ilmu psikologi dan spesifiknya di pendekatan psikologi sosial, makanya tugasnya Rizky adalah bukan memetakan individu, bukan juga memetakan struktur sosialnya, tapi interaksi itu, interpersonal relationnya, grupnya seperti apa, itu yang perlu dicek dan dikaji. Itu satu. Yang kedua, di latar belakang juga mestinya muncul satu statement awal sebelum nanti diulik lebih dalam di bab 3, yaitu apakah ini etnografi atau penelitian yang sifatnya emik atau etik gitu. Tahu nggak emik atau etik? Emik itu kan skala lebih besar gitu. Lebih besar, etik lebih kecil. Oh gitu ya. Bukan. Kalau emik itu berarti insider. Apakah yang aku lakukan penelitian etnografinya, aku nanti sebagai insider. Kamu orang sana asli bukan? Bukan. Ada keturunan sana bukan? Nggak ada kan? Nah, berarti kamu emik apa etik? Etnik. Nah, nggak ada etik, orang pilihannya emik apa etik ke etnik. Etik sebagai eksternal, sebagai outsider. Belum tentu juga. Makanya harus cek nanti metodologinya apa. Apakah kamu mau tinggal di sana tadi 2-3 bulan atau enggak? Atau mau wawancara orang yang native di sana, kan boleh kan, nggak ditinggal di sana. Tapi apakah masih etnografi? Bukan. Belum tentu. Minta orang yang di sana untuk melakukan journaling. Nah makanya nanti bergantung penelitiannya. Tapi sudut pandang emik atau etik ini harus fix dulu di awal dan di state bahwa pendekatan gini. Makanya ada jenis pendekatannya deduktif atau induktif gitu ya. Nggak ada kalau etnografi mah, nggak ada ngomongin gitu. Ini penelitian etnografi, pendekatannya etik atau emik. Makanya kalau emik, maka dirimu sebagai orang yang insider atau
orang yang akan mengambil posisi sebagai insider ketika menulis ini. Bayang nggak? Aku seorang insider yang menulis narasi ini, menghayati proses-proses psikologis yang terjadi dan menyebutkan. Nah, itu namanya pendekatan yang emik. Atau aku melakukan pendekatan namanya pendekatan etik. Me as an outsider describe how the ethnics works gitu ya. Mau itu simbolnya, social structures-nya, social relation-nya yang dibahas di situ mesti. Bayangnya sampai sini ya. Nah, makanya itu yang juga nggak ada di draft ini. Ya, makanya draft ini masih, kan kalau disebut studi etnografi, draft ini masih belum layak. Tapi aku apresiasi ya, sampai sekalian ngajarin juga, makanya di videoin. Kalau penyimak YouTube ya, yang lagi belajar etnografi, gitu. Nah, makanya ini penting. Ya, sampai sini paham jelas ya. Nah, posisi emik atau etiknya muncul di situ. Nah, nanti juga mesti di state di depan ada symbol and rituals. Symbols and rituals itu juga mesti masuk. Ya, masuknya di mana? Masuk sekilas aja di latar belakang, tapi masuk ke bab 2 nih, loncat ya. Jadi bab 2 itu nggak bahas teori. Etnografi itu lepas dulu teori, nantilah setelah beres datanya baru kita ngomongin teori apa. Jadi teori gratitude nggak kepakai semua di situ, bisa dihapus semua. Justru yang harus dimasukin adalah simbol-simbol dan ritual-ritual yang terjadi di sana, dan simbol-simbol ritual-ritual yang mirip di kebudayaan-kebudayaan lain. Syukuran, apa makan-makan, ada tumpengnya nggak di situ, ada apanya nggak di situ. Terus memang di budaya mana aja yang tiap kali panen padi itu pada syukuran, ngapain, diundang itu tuh dalam rangka apa aja. Nah, itu tuh maksudnya di bab 2. Jadi mestinya bab 2 itu bahas tentang narasi perilaku atau simbol yang kemudian muncul ketika nyebutin atau mention gap yang di latar belakang pertama. Ya, jadi bab 2 tuh kajian literatur itu bukan literatur teori orang kalau etnografi, tapi apa? Deskripsi soal kebudayaan-kebudayaan lain yang kira-kira punya kemiripan dari simbol-simbol dan ritual terkait komunitas yang sedang saya teliti. Nah, kebayangnya asik ya. Jadi, oh ternyata syukuran bukan sesuatu hal yang aneh. Setiap orang juga syukuran ya. Anak saya yang kedua kemarin baru ulang tahun. Seminggu sebelumnya tiap ketemu orang bilang, Kamis depan aku ulang tahun loh. Kamis depan gitu. Karena dia pengen adanya acara syukuran. Kan males bapaknya, ya enggak? Gitu. Tapi itu juga bagus sih. Jadi supaya orang-orang pada ngasih hadiah ke dia. Jadi kita nggak usah bikin apa-apa. Nah, karena saya tidak membudayakan dan membiasakan ulang tahun. Baru nih cek nih, apakah keluarga Pak Yanto membiasakan perayaan ulang tahun apa enggak? Nah, itu kan namanya literatur review yang dilakukan di bab 2-nya ini. Apakah perilaku tadi ya? Apakah symbols and rituals yang sama di komunitas ini terjadi di komunitas lain? Kalau iya apa bedanya? Kalau nggak apa? Di situ kamu nyeritain soal perbedaan itu. Ya, jadi bab 2 juga masih belum tepat nih cara penulisannya. Oke ya, kita loncat ke bab 3. Apa yang dilakukan di bab 3? Oh, termasuk nanti dirombak ya, maksud, tujuan dan lain-lain dirombak habis. Fokus penelitian juga dirombak. Jadi tadi ya fokusnya mau ke social structure atau ke social relation. Hati-hati kalau fokusnya ke social structure, kita psikologi loh, bukan sosiologi. Yang kita ulik bukan strukturnya, tapi walaupun ngomongin social structure, misalkan apa formasi terbentuknya kebiasaan, apa harus psikologis banget, nggak boleh sosiologis banget. Hati-hati ini karena saya nggak tahu ya mau apa fokusnya. Hati-hati, takutnya nanti pas udah sidang ternyata fokusnya di social structure, wah itu nggak psikologi banget, susah buat dilulusin karena harusnya variabelnya psikologis banget. Makanya saran saya sih bagusnya fokus penelitian di social relation. Apa sih yang membuat relasi sosial di si cipta rasa ini memang menciptakan rasa gitu ya. Tadi Pak Yanto langsung mention psikologis banget itu ketika apa? Rasa, how people feel about their social relation. Nah itu mestinya dieksplor, itu yang mestinya jadi fokus kan gitu ya, kan jadi asik, jadi bagus penelitiannya kalau gitu. Nah kita loncat ke bab 3. Makanya kalau terus gini nih, nah ini kalau di literatur review juga ini masih bab 2 nih ya. Terus juga mestinya
kamu tuh mengawali dengan ngomongin soal pertentangan antara tradisi di sini ya. Lawannya tradisi apa? Non tradition, tradisi dan modernity ya. Jadi tradition atau seberapa apa yang modern atau yang state of the art yang terjadi di situ. Jadi tradisi itu nilai-nilai apa yang tersimpan di dalamnya ya. Kalau di budaya Islam ada yang sunnah tradition namanya, yang harus dilakukan dan dipertahankan. Ada yang bid'ah, yang ditambah-tambah. Sebenarnya nggak ada itu, tapi ditambah-tambah. Contoh misalkan ya, ulang tahun itu ya bersyukur aja tiap kali ulang tahun, tapi ditambah niup lilin sama make a wish, itu kan jadi bid'ah tuh. Ditambah tiup lilin, terus ditambah mecahin ditambah harus ada balon, itu kan jadi modernitas tuh. Nah mestinya di bab 2 itu nyeritain tuh, dulu mah gimana, sekarang jadinya gimana. Dari tradisi, jadi yang mana yang tradition, yang mana impact of modernity. Bayangin sampai sini ya. Mana yang tetap bertahan sampai lama nih si budaya dicipta rasa, mana yang kemudian ditambah-tambah ya. Kalau kajian literatur Arab mah ada tawabit sama mutaghayyirah. Ada yang tradition yang tetap dipertahankan memang aslinya gitu, terus ada yang ditambah-tambah. Nah, yang mana yang ditambah-tambah, mana yang tradition ya. Nah, ini mestinya di bab 2 sebelum dibandingkan sama yang lain ya. Gitu. Kan jadi bagus ya nanti. Wah, ini jadi contoh bagus buat skripsi. Karena jarang ada yang mau Pak soalnya. Ini kan dia mau sendiri lagi. Iya, syukurin. Ya Bu, jadi syukurin yang mirip ini. Nah, makanya ini juga bagus ya dan memang kalau ngambil Creswell karena terlalu umum ya, banyak yang lain, Anderson bisa pakai itu, pakai literaturnya Bu Vina juga bagus ya. Cari aja Bu Vina Adriani ngomongin etnografi juga bagus banget beliau. Almarhum Pak Fatul Himam, itu jago banget. Beliau malah bikin meta etnografi. Jadi etnografi dimetain. Jadi dia bikin sistematik literatur review ngomongin soal etnografi, itu juga bagus. Nah makanya yang ngomong jadi subjek penelitian itu bukan individunya tadi, tapi apa berarti? Ada makro, ada mikro, di meso level. Jadi siapa interaksi siapa itu yang harus dikaji. Ya. Terus juga tadi ya etik dan emik ngaruh. Kalau aku outsider berarti aku minta orang untuk jadi insidernya kan gitu ya. Aku nggak usah tinggal 2 bulan 3 bulan di sana, cukup cari orang yang 2 bulan 3 bulan tinggal di sana untuk melakukan refleksitivitas, bikin jurnal harian. Kalau nggak suka di videoin, ya nggak? Dia rekam di video aja. Hari ini aku begini, ketemu ini. Tapi memang dia orang yang sangat natif gitu ya. Atau kalau nggak kamu zoom aja video call. Bapak hari ini ngapain aja seharian? Video call, kamu masukin ke Capcut tuh ya, set. Ada langsung transkripnya kan, dibikinin auto subtitle kan muncul tuh. Nah subtitle itu kamu konversi, itu yang dianalisa kan gitu ya. Selama 2-3 bulan kamunya nggak usah ke sana, tapi udah mulai tuh tiap hari. Atau kalaupun nggak 2-3 bulan, kalau ini etik ya bukan emik. Kalau etik, kalau ternyata kayaknya 2 minggu pun nggak ada informasi yang baru, aku udah nemu pola, bisa di stop. Kenapa? Karena datanya udah tersaturasi. Tapi untuk ngomongin data tersaturasi, masuk ada data reduction. Jadi kamu nggak, data reduction itu bukan metode. Data reduction itu ada. Jadi gini ya, data reduction itu bukan metode. Metode itu yang tadi step by stepnya. Apakah kamu datang ke sana, di sana kamu ngapain? Ini kalau emik kamu datang ke sana, kamu di sana ngapain? Gimana yang nunjukin bahwa kamu adalah native? Gimana natifnya di sana? Makanya kalau nonton Avatar Avatar biru yang pertama, bukan yang kedua, itu kan si Jake Sully-nya kan dari tentara jadi native. Berarti Babinsa jagoan ya etnografinya Pak ya? Makanya tak suruh tentara aja nggak mau dia menjadi apa sih ya. Budayanya tentara udah jelas. Iya, itu kan etnografi banget. Babinsa itu etnografer sejati lah, itu udah.
Ya ketika makanya si Jack Sully kan tentara, etnografer masuk saking menghayatinya menjadi suku Naf'i itu di sana di planet apa tuh namanya? Planet Pandora yang membuat dia tuh akhirnya buy in masuk jadi bagian dari situ. Nah, itu juga mesti cek di situ. Nah, terus ngapain aja? Gimana cara refleksivitas atau jurnal hariannya? Mestinya itu yang masuk dituliskan. Data reduction itu nanti setelah ada data, itu namanya analisa data. Jadi tahap pengambilan datanya atau analisanya bukan itu, ya. Terus analisa datanya betul, data reduction. Data reduction itu apa? Dari transkrip yang ada, kamu coba lakukan coding. Codingnya itu nyari pola tadi perilaku yang berupa simbol atau ritual. Dihubungkan sama apa tadi? Tradition sama modernity. Yang mana nih yang masih ada? Perilakunya apa? Simbolnya apa? Nah, itu masukin dituliskan. Tapi nggak bisa dilakukan sama seorang, mesti dilakukan sama 2 orang codingnya supaya ada nanti iterator kesepakatan. Itu mestinya masuk di analisa data, kan belum ada tuh, belum ada ya. Nah, analisa data iterator ini nanti dicek tuh, bisa diuji kan. Oh, ternyata kita kesepakatannya sama. Oh, berarti memang ini yang jadi tradisi. Habis dapat itu balik lagi ke beliau, Pak, bener nggak? Bapak tuh sehari-hari melakukan ini itu adalah bagian dari penghayatan ini. Terus dia bilang bener, itu namanya apa? Melakukan triangulasi dan verifikasi itu ya. Cek ke orang yang berbeda, sama juga ke natif yang sama, cocok tuh triangulasinya terverifikasi. Nah, itu cara analisa datanya. Jadi keabsahan dan kredibilitas datanya caranya pakai yang tadi, yang itu tadi. Nah, itu ditulisin lebih detail. Ngapain, diapain, lebih detail. Dapat dari mana nanti kesimpulannya? Ya, hasil kode itu, kode-kode yang sudah terverifikasi bahwa ini adalah simbol dan ritual yang terjadi di Cipta Rasa, maka disimpulkan apa temuannya. Ya. Jadi kalau di penelitian etnografi kesimpulannya sebenarnya simpel-simpel semua. Ya, misalkan ya, kalau budaya di Samoa seperti bagaimana sih storm and stressnya orang Samoa kayak gitu. Apakah stresnya orang Samoa itu karena culture atau karena nature kayak gitu kan? Nah, ini syukurannya itu karena culture ya, karena tadi modernity atau ada tradition yang diturunkan dan dia memang tanpa sadar pun akan melakukan itu. Ya, terus juga yang bagus tuh penelitiannya itu siapa Kelly Baxter ya, saya nemenin beliau untuk analisis data waktu S2 di UI. Dia neliti soal orang di Papua Nugini tentang siklus menstruasi. Ternyata siklus menstruasi tradisionnya orang-orang primitif yang disimpulkan bahwa alamiahnya wanita itu mestinya berapa kali? Coba, ternyata 3 kali dalam setahun. Jadi yang menyebabkan siklus menstruasi jadi sebulan sekali adalah apa? Stres. Jadi semakin cepat menstruasinya dan lama periode menstruasinya, bukan berarti dia makin subur, ternyata ada stres di dalam tubuhnya, dalam interaksinya gitu. Itu temuan beliau tuh, karena beliau adalah pakar comparative developmental psychology gitu. Itu menarik ya. Nah, temuannya cuma singkat-singkat gitu. Nanti kamu cuma nemu. Jadi Cipta Rasa itu melakukan apa karena apa? Udah sesimpel itu sebetulnya. Nah, tapi ya gitu. Jadi misalkan nih contoh ya, findings. Young people in Samoa are emotionally more stable than their counterparts because families are more permissive. Nah, artinya apa? Oh, tradisi syukurannya sekarang mah jadi lebih wah dan mewah misalkannya di Cipta Rasa karena ada modernitas. Tradisinya mah dulu mah biasa aja, yang penting alhamdulillah aku dapat padi. Ini jadi lebih bersyukur. Eta anu batuk saha ya Allah. Gitu ya. Jadi findingsnya cuman gitu ya. Atau penelitiannya Paul Willis ya soal learning to labor. Nanti kamu baca deh yang kayak gitu-gitu ya. Simple banget. Ya. Ada diaries ya. Tuh, main findingnya school facilitating social reproduction, counterculture, ada maskulinitas. Cuma segitu-gitu, cuma 1 kata, 2 kalimat, paling banyak juga temuannya tuh ya dari itu. Tapi memang prosesnya yang lama dan mendalam hanya untuk nemu 2 kalimat. Tapi tadi untuk counterparts, ini apakah bagian dari tradisi yang seharusnya kita tahu atau ini cuma bagian dari modernitas
yang kita perlu beradaptasi. Nah, sumbangsinya terhadap ilmu psikologi apa? Baru aja ngomongin literatur di psikologi, oh psikologi belum pernah ada tuh yang ngomongin soal ini. Nah baru tuh tambahin nanti di bab 2, nanti setelah udah nemu kan, baru ngomong. Pantesan kita tuh suka bingung ya kalau ngomongin komunitas, karena nggak ada di psikologi yang bahas tentang gratitude, bukan gratitude bersyukur, tapi gratitutional celebration. Ada nggak? Mestinya ada dong variabel gratitudinal celebration, karena bagi budaya kita khususnya Indonesia, spesifiknya di subculture cipta rasa, bersyukur itu jadi selebrasional. Apalagi sekarang ya, beres seminar UP kan ada selebrasi, ya nggak? Zaman saya sama Pak Yanto mah beres sidang Pak, ujian nggak ada tuh yang keluar nyambut pakai karangan bunga, isinya apa, snack yang diceklek-ceklek pakai hektar, nggak ada. Saya lulus S2 keluar nggak ada yang nyambut selama ya paling sama penguji sama bimbing, keluar turun ke bawah makan soto aja sendirian sama jus alpukat, udah pulang ke Bandung di Depok. Sesimpel itu. Itu kalau teman saya bubukan beras itu tepung terigu dikapukin di sini. Itu kan ada celebrational sebagai part of modernity, not tradition. Nah, tugas kita sebagai peneliti etnografi membedakan which one is tradition, ya, yang turun temurun dan ini khas di cipta rasa, which one is part of modernity, yang bukan modernity yang ada teknologi, ada gadget, bukan, tapi cara mereka memodernisasi tradisi itu yang membuat beda. Nah, ini kan jadi masukan baru buat itu. Begitu, itu aja masukan dari saya dan teman-teman di YouTube. Semoga teman-teman belajar ya etnografi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.